Halo semuanya, kembali lagi di channel Anak Gembala. Channel yang akan kembali melanjutkan membahas jalan cerita serial Mahabharata episode ke-100. Namun sebelum lanjut, kembali bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar Anak Gembala makin semangat update video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal scene kita masih berada di Pancala, di acara swayamwaranya Drupadi. Setelah aturan swayamwara dijelaskan oleh putranya Drestadyumna, Raja Drupada pun menyambut sekaligus memperkenalkan Basudewa Krishna sebagai tamu kehormatan yang telah membuatnya kembali pada jalan kebenaran. Basudewa Krishna pun memasuki ruangan swayamwara dan memberi salam pada Raja Drupada. Melihat kehadiran Krishna, semua raja dan pangeran yang hadir di sana menatap kagum kepadanya. Akan tetapi tidak dengan Sangkuni yang memandang biasa saja. Krishna memberi salam kepada semua tamu kerajaan Pancala, terutama pada pangeran dari Widarbha, yang tak lain adalah kakak iparnya. Namun karena masalah pribadi antara mereka, Pangeran Rukmi tampak menahan amarah melihat kehadiran Krishna. Di sisi lain Sangkuni berbicara santai pada rombongannya dengan menilai rendah Basudewa Krishna. Krishna yang berada cukup jauh dari Sangkuni membuat Sangkuni sesuka hati meremehkan Krishna. Spontan Krishna menatap ke arah Sangkuni. Menyadari itu membuat Sangkuni salah tingkah. Menghiraukan tamu yang lain, Krishna melewati mereka semua begitu saja dan langsung menuju ke arah Sangkuni. Melihat kedatangan Krishna ke arahnya, dengan memasang topeng kepura-puraannya, Sangkuni pun menyambut Krishna dengan senyum palsunya. Krishna yang sudah paham bagaimana sifat Sangkuni, Krishna pun memberikan sindiran dengan mengibaratkan bagaimana dia mampu membunuh pamannya Kansa. Aku telah menyelamatkan pamanku Kansa, dan bahkan juga aku telah membebaskan dari dosa-dosanya. Krishna meninggalkan Sangkuni begitu saja dan menemui Duryudana, Dursasana, dan Raja Anggakarna. Setelah menerima salam dari Raja Angga, Krishna pun memuji Raja Anggakarna. Dengan melihat cahaya dari wajahmu itu, siapapun akan tahu kau hebat. Dan terjadi percakapan antara Krishna dan Karna tentang apa itu kebenaran. Katakan pada kami, bagaimana cara mengetahui kebenaran? Kebenaran menciptakan penghargaan Raja Angga. Dia harus berjuang untuk dihargai, tapi tanpa pernah menyingkirkan kebenaran. Dalam waktu singkat itu, Krishna berusaha menasehati Karna akan kebenaran dengan menggambarkan dirinya sendiri. Bagaimana Raja Anggakarna yang telah salah memilih takdirnya dengan mendukung Duryodhana. Meninggalkan Raja Anggakarna dengan kembali memikirkan takdirnya, kita kembali pada Putri Drupadi yang telah selesai dihias, dan kini dia bersiap-siap untuk memasuki tempat swayamwara. Didampingi beberapa pelayan dan kakaknya Srikandi, Drupadi masuk dengan anggun, sehingga membuat raja-raja terkagum dan terpana oleh kecantikannya. Tak ketinggalan Duryodhana, di mana dia terang-terangan memuji kecantikan Drupadi dan menginginkan untuk menjadikannya ratu di Hastinapura. Wanita yang cantik sekali, maka dia harus jadi ratu Hastinapura, Paman. Tak lupa Drupadi memberi salam terlebih dahulu pada ayahnya, dan kemudian melangkah menuju tahtanya. Melewati berpuluh pasang mata para raja, Drupadi berjalan menuju kursinya setelah memberi hormat pada busur panah yang akan menentukan takdirnya. Sebelum duduk di kursinya, Drupadi memberi salam pada Krishna dan menanyakan apakah Arjuna datang ke swayamwara. Namun dengan gurauan Krishna membalas pertanyaan Drupadi, sehingga membuatnya tersipu malu. Apa Pangeran Arjuna datang ke swayamwara? Aku punya firasat Drupadi, bahwa kalau dia datang, kau pasti akan tahu lebih dulu sebelum aku mengetahuinya. Kita kembali ke Pandawa. 5 bersaudara itu menemukan sebuah desa. Namun sayang, desa itu telah kosong karena seluruh rakyat telah pergi ke Kampilia untuk menyaksikan swayamwara dengan imbalan koin emas dari raja. Bagus, bukannya dapat bantuan, semua sedang mencari hadiah. Mengetahui itu, Sadewa memberi usul agar mereka juga datang ke Kampilia. Namun usulnya ditolak Arjuna dan lebih memilih untuk mencari desa lain. Kalau begitu, ayo kita ke Kampilia. Tidak, Sadewa. Di Pancala, swayamwara telah dimulai. Peserta pertama telah ambil posisi di depan busur. Namun pangeran itu tidak mampu, walaupun hanya untuk mengangkat busurnya saja, sehingga semua raja menertawakannya. Dengan malu pangeran itu meninggalkan arena.
Swayamwara kembali dilanjutkan, akan tetapi peserta berikutnya juga belum ada yang mampu. Jangankan menyelesaikan kompetisi, mengangkat busurnya saja mereka tidak sanggup. Di tempatnya Drupadi terlihat gelisah, karena sejauh ini Arjuna belum terlihat olehnya. Akan tetapi Drupadi melihat Krishna tampak tenang-tenang saja. Pandawa yang kembali mencari bantuan bertemu dengan dua orang resi dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Akan tetapi sang resi dibuat heran, mengapa Pandawa harus bingung di saat Raja Pancala dengan murah hati memberikan imbalan emas di kerajaannya. Tapi sebelum kami pergi jauh, kami mau cari bantuan dulu. Saat sang raja sendiri mau memberikan amalnya, ayo kita ke Kampilya saja. Mendengar saran dari resi, Pandawa dengan hormat menolaknya dan memberi jalan untuk resi melanjutkan perjalanannya. Maaf Resi, kalian saja duluan. Kami akan menyusul. Baiklah, Ayo. Di ruang Swayamwara, melihat belum ada raja yang menang, Raja Drupada dengan penuh percaya diri mengatakan pada Krishna kalau hanya Arjuna sajalah yang akan mampu menyelesaikan Swayamwara. Basudewa, aku punya keyakinan bahwa kemampuan untuk memenangkan kompetisi ini hanya ada pada Arjuna. Akan tetapi jawaban dari Basudewa Krishna membuat Raja Drupada terkejut. Begitu juga dengan Drupadi. Basudewa Krishna memberitahu kalau akan ada dua orang yang akan mampu menyelesaikan tantangan Swayamwara, yakni Arjuna putra Pandu dan Raja Anggakarna. Kompetisi ini hanya bisa dimenangkan oleh dua orang yang mulia, Arjuna putra Pandu dan Raja Anggakarna. Mendengar seorang putra kusir akan mampu memenangkan putrinya, membuat Raja Drupada sedikit khawatir. Bagaimana cerita selanjutnya? Tunggu kelanjutannya di episode 101. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan mohon juga isi kolom komentar jika teman-teman ada kritik dan juga saran. Sampai di sini dulu videonya, terima kasih sudah menonton dan salam anak gembala.